Cuma sampe ningali-ningali semoga mriko enten. Oh. Lah enten watu sakmenten niku enten kotakan. Boten niku maring enten kotaknya. Dalan itu. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Seperti anjuran dari Bapak Juru Pelihara situs tadi, bahwasanya di sisi utara ada sambungan struktur batu bata, diduga sambungan dari situs yang kita lihat pertama kali tadi. Kita coba menyusuri ke arah depan sana, tepatnya ke sisi utara dari situs yang pertama tadi. Ini tepat di pinggir sungai, sebelah kanan ini adalah sungai. Untungnya tidak terlalu meluap, namun tadi sempat memang ada hujan sebentar, hanya beberapa menit, setelah itu hujannya berhenti. Ini di depan banyak sekali rimbunan pohon bambu. Ini depan juga ada, ini tampaknya saluran irigasi. Kita coba lurus ke depan terus, barangkali ada di sebelah gubuk ini. Tadi patokannya ada gubuk. Nah, ternyata memang betul di depan ini ada struktur. Oh, ada biawak cukup besar teman-teman. Mengagetkan saya. Ternyata di sini masih banyak biawak yang berukuran cukup besar. Kita fokusnya di struktur ini. Nah, ini memang betul, ini strukturnya sampai sebelah sini kelihatannya. Ini rapat struktur batu batanya menggunakan sistem gosot. Di depan ini ada struktur juga sisi yang ini. Ini kita bisa lihat sampai sisi ini sudah tidak ada, hanya sekedar runtuhan aja. Depan sana itu sungai. Apakah dulu pembuangan saluran air ini sampai ke sungai tadi? Ini yang menjadi pertanyaan cukup menarik. Kita bisa lihat lebih dekat lagi. Ini batas akhirnya struktur yang bisa terlihat. Di depan ini pohon besar, ini juga ada struktur batu bata kuno depan sungai, dan ini batas akhirnya. Entah di bawah ini masih ada atau tidak. Coba kita pelan-pelan lihat ke sisi bawah dari yang tadi. Oh, di sini sudah tidak ada, tidak kentara lagi adanya struktur atau sambungan yang ada. Kosong sampai sisi ini sudah tidak ada struktur kuno tadi. Entah karena memang rusak ataukah memang masih terpendam, tapi tampaknya memang kalau secara kasat mata sudah tidak ada. Depannya ini sudah sungai. Kita kembali ke struktur yang tadi untuk melihat lebih jelas lagi peninggalan kuno. Ini tepat berada di akar sebuah pohon. Ini struktur yang kita lihat ditemukan sampai sebelah sana. Ini kemungkinan ada 10 meter lebih. Ini ada struktur juga yang lebih menonjol ke depan teman-teman. Ini sisi ini lumayan bentuknya. Coba kita lihat ke depan sampai sisi ini. Untuk kedepannya masih tertutup tanah.
Nah, ini yang ada. Dengan adanya struktur saluran air seperti ini menunjukkan bahwasanya ini dibangun bukan sembarangan. Ini kita lihat di bawahnya juga ada struktur, sengaja dikasih pelindung seperti ini supaya tidak rusak. Ini tidak mungkin teman-teman hanya sekedar air biasa. Kalau zaman dulu mungkin kalau saluran air biasa dibiarkan saja oleh penguasa pada zaman dulu. Tetapi ini dibuatkan saluran air khusus terdiri dari struktur batu bata berukuran cukup besar. Memang tidak salah anggapan bahwasanya saluran ini menuju sebuah pertirtaan kuno. Bisa jadi seperti pertirtaan Sumber Beci ataupun pertirtaan Sumber Tetek yang sekitar 5 km dari arah sisi ini. Tapi yang menjadi pertanyaan sampai sekarang, di manakah letak dari pertirtaan tersebut? Nah, ini di depan ini ada batu cukup unik. Tentu kalau nanti pertirtaannya seperti dua tempat yang tadi saya sebutkan, seperti pertirtaan Sumber Beci maupun Sumber Tetek, ini tentu menjadi penemuan spektakuler. Memang untuk sekarang masih terkendala tentang letak pastinya di manakah pertirtaan yang diduga berhubungan dengan saluran air kuno ini. Namun bisa saja suatu saat pertirtaan tersebut lambat laun juga kemungkinan bisa ditemukan, seperti ketika penduduk menemukan pertama kali situs ini. Nah, di depan sana kelihatan masih ada struktur juga teman-teman. Itu walaupun sedikit rusak, kemungkinan berada terus di bawah tanah sini, di bawah rimbunan pohon bambu, hingga menyambung ke sisi yang pertama, yakni struktur saluran kuno yang tadi kita lihat. Nah, itu tadi strukturnya kemungkinan menyambung mungkin saja di bawah pohon bambu ini. Inilah situs atau saluran air kuno yang pertama kali ditemukan oleh penduduk, yakni pertama kali ditemukan ketika ada longsoran tanah di depannya, sehingga struktur batu bata akhirnya mulai tersingkap. Dilihat dari medannya, memang situs ini rawan sekali longsor, apalagi sekarang musim penghujan, di mana curah hujan lagi tinggi-tingginya. Seperti yang kita lihat, struktur tadi sebelah kiri mengalami longsor yang cukup besar. Kemungkinan struktur yang longsor mencapai 10 meter lebih. Untuk struktur saluran air ini diperkirakan untuk yang sisi ini sekitar 200 meter yang bisa disingkap. Ditambah lagi dengan adanya temuan yang sisi utara tadi mungkin lebih panjang lagi. Namun memang sebagian masih terkubur di dalam tanah maupun di dalam akar rembunan pohon bambu tadi. Demikianlah teman-teman laporan tentang penemuan lanjutan dari struktur kuno ini yang diduga
dulunya sebagai saluran air kuno, di mana saluran ini diduga juga berhubungan erat dengan pertitaan yang cukup besar pada masanya. Namun hingga sekarang pertitaan tersebut masih belum ditemukan. Semoga nanti dipermudah jalannya supaya pertitaan tersebut bisa ditemukan dan peninggalan-peninggalan nenek moyang kita lagi bisa terus terpelihara. Rahayu.